Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama tema ila. Setelah 4 bulan suami ketika dia tidak ingin menceraikan istrinya karena dia masih cinta, dia ingin mempertahankan rumah tangganya, dia harus mengakhiri sumpahnya. Dan karena dia secara de facto, secara nyata-nyata telah melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarat. Membayar kafarat sumpah, yaitu kalau dia bisa memerdekakan budak, maka memerdekakan budak. Kalau tidak, maka dia memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau dia tidak mampu itu semua, tidak mampu 3 pilihan tersebut, maka dia boleh menggantinya dengan berpuasa 3 hari. Fasiyamu thalathati ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Kata Allah Azza wa Jalla, engkau berpuasa kalau tidak mampu memerdekakan budak, kemudian juga tidak mampu memberi pakaian atau memberi makanan kepada 10 orang miskin, maka kafaratnya adalah dengan berpuasa 3 hari. Baik 3 hari berturut-turut atau 3 hari secara terpisah. Karena kata Allah, dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarat dari sumpah kalian yang telah terlanjur kalian ucapkan. Ketika dia memilih untuk kembali, maka berarti hubungan rumah tangga mereka akan kembali seperti sedia kala. Tidak terjadi perceraian dan tidak berkurang sedikit pun hitungan perceraian yang dimiliki oleh suami atau hak untuk menceraikan yang dimiliki oleh suami. Dan dengan adanya ila, hubungan suami dan istri ini masih seperti sedia kala, tidak terjadi perceraian, sehingga istri tetap wajib melayani, suami tetap wajib menafkahi, memberi rumah, sandang, pangan, papan dan seterusnya. Tetapi ketika suami memutuskan untuk menceraikan, maka dia harus segera mengucapkan kata-kata cerai. Saya ceraikan istriku. Sekedar berlalunya 4 bulan tidak serta-merta jatuh cerai, sampai betul-betul suami mengatakan saya ceraikan istriku. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan isyarat berfirman, wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kalau para suami yang telah bersumpah tidak menggolek istrinya itu bertekad untuk menceraikan istrinya, maka sejatinya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebagai isyarat bahwa perceraian yang diinginkan oleh suami itu harus diucapkan secara lugas, secara tegas oleh suami. Sehingga Allah menyebutkan atau mengakhiri ini dengan menyebutkan 2 sifat Allah Subhanahu wa taala itu as-sami, yang Maha mendengar, sebagai isyarat bahwa perceraian itu harus diucapkan. Tidak cukup dengan sekedar berlalunya 4 bulan sejak dia bersumpah tidak menggolek istrinya. Dan kalau dia ternyata memilih yang lebih baik, yaitu mempertahankan rumah tangganya, tentu itu adalah pilihan yang lebih baik. Memaafkan istri, berusaha membuka lembaran baru dalam rumah tangganya, maka ini sekali lagi pilihan yang lebih baik. Dan dia melanggar sumpahnya itu, dia tidak berdosa. Jangan khawatir, wahai para suami, jangan khawatir untuk melanggar sumpahmu, kalau ternyata memang faktanya mempertahankan rumah tangga itu lebih baik, lebih besar maslahatnya. Karena sumpahmu itu disyariatkan untuk ditebus, yaitu dengan membayar kafarat. Rasulullah SAW saja memberikan satu arahan yang bersifat global. Beliau mengatakan, inni la ahlifu ala yaminin thumma ra'aitu ghairaha khairan min illa ataitu alladhi huwa khair wa kafartu an yamini. Tidaklah aku bersumpah dengan satu sumpah, kemudian aku mengetahui ada pilihan lain yang lebih baik dibanding mempertahankan sumpah, kecuali akan aku lakukan pilihan yang lain tersebut yang nyata-nyata lebih baik dibanding mempertahankan sumpahku. Dan kemudian aku menebus, membayar kafarat atas sumpah yang telanjur aku ucapkan. Sehingga Anda jangan terlalu terbebani dengan sumpah yang telanjur Anda ucapkan. Dan itulah ketentuan syariat, dan itulah sunnah Nabi SAW. Berusaha untuk mempertahankan rumah tangga itu, percayalah itu lebih baik dibanding Anda mempertahankan ego hanya sekedar untuk apa? Mempertahankan sumpah. Melanggar sumpah dengan membayar kafarat itu lebih ringan dibanding Anda harus merusak rumah tangga Anda dengan perceraian. Ketika suami telah memilih untuk tidak menceraikan, bahkan ingin kembali, maka
dia harus segera menggauli istrinya. Tidak cukup dia mengatakan, ayo kita rajut kembali rumah tangga kita. Dia harus gauli istri tersebut untuk membuktikan bahwa dia betul-betul sungguh-sungguh ingin merajut rumah tangga yang harmonis. Karena sumpah dia telah menjadikan istri berada seakan di pinggir jurang. Ancaman bahaya yaitu dia punya hasrat untuk melampiaskan nafsunya, tapi tidak terlampiaskan. Maka dia harus obati itu. Dia harus sembuhkan rasa dahaga istrinya tersebut. Dengan apa? Dia gauli sebagaimana wajarnya suami istri yang harmonis. Ya, dia gauli istrinya. Tetapi kapankah dia harus membayar kafarat? Apakah dia gauli dahulu baru membayar kafarat? Atau dia bayar kafarat dulu baru dia menggaulinya? Dua-duanya boleh. Anda boleh membayar kafarat dulu baru menggauli istri. Atau Anda gauli istri Anda dulu dan kemudian membayar kafaratnya. Dua-duanya boleh. Karena arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk atau memberikan kelapangan dalam hal itu. Kemudian al-muallif rahimahullah taala mengatakan fa in tana'a minha talaqa 'alaihi al-hakim. Kalau suami setelah sampai 4 bulan tidak juga mau mengakhiri sumpahnya dengan menggauli dan kemudian memperlakukan istri dia sebagaimana layaknya seorang istri. Suami tidak lagi, tetap tidak mau membangun rumah tangga yang harmonis. Dia ingin tetap mempertahankan sumpahnya. Diminta menceraikan pun, dia juga tidak kooperatif menceraikan istrinya. Dia tetap tidak ingin melepas istrinya, tetapi juga dia tidak ingin menggaulinya dengan cara-cara yang baik. Dia ingin mempertahankan sumpah. Dia ingin tetap istrinya berada di bawah kuasa dia. Maka talaqa 'alaihil hakim. Saat ini momentum yang tepat bagi hakim, bagi pengadilan agama untuk campur tangan. Maka ketika istri merasa dizalimi sehingga dia tidak terima dengan perlakuan ini, setelah 4 bulan, hakim memanggil sang suami, diberi opsi 2 pilihan. Pilih salah satu. Ketika dua-duanya tidak dia pilih, dia kekeh dengan pendiriannya, tidak ingin menggauli istrinya, maka sang hakim dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya, menjatuhkan perceraian. Dalam rangka apa? Dalam rangka melindungi sang istri, membentengi sang istri agar tidak berlarut-larut dalam kondisi yang dilematis yang bisa menyebabkan sang istri terjerumus dalam kubang nista perzinahan. Ya. Maka kewenangan seorang hakim akan menjatuhkan perceraian sehingga suami rela atau tidak rela, pengadilan akan memutuskan jatuh cerai. Dan perceraian yang dijatuhkan oleh hakim ini adalah perceraian talak raj'i, talak 1. Ya, kalau suami tidak ingin jatuh cerai, dia ingin betul-betul mempertahankan rumah tangganya, maka dia harus rujuk. Dia punya kesempatan untuk rujuk kepada sang istri. Tetapi perlu diingat bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya mengizinkan sang suami untuk merujuk istri kapan? Bila sang suami betul-betul memiliki etikat baik untuk membangun rumah tangga, bermuasyarah, berinteraksi dengan istrinya dengan cara-cara yang baik. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Sang suami punya hak kewenangan untuk merujuk istrinya selama masa iddah atau pada masa iddah dengan syarat apa? In aradu islaha, bila mereka ingin kebaikan. Dengan rujuk itu dia ingin mencari kebaikan, bukan mempertahankan egonya, apalagi menjadikan rujuk itu sebagai sarana agar dia bisa terus menzalimi sang istri. Kalau sampai itu terjadi, maka sang suami dosa. Dan bahkan menurut sebagian ulama, rujuknya dianggap tidak sah. Kalau terbukti bahwa dia rujuk hanya sekedar ingin menzalimi sang istri, memperpanjang kesempatan untuk bisa menyakiti sang istri, maka dia berdosa. Bahkan menurut sebagian ulama, sekali lagi, rujuknya dianggap tidak sah karena tidak memenuhi kriteria. Karena Allah dengan jelas-jelas mengatakan in aradu islaha. Suami lebih berhak untuk rujuk bila dia punya etikat baik untuk apa? Merajut rumah tangga yang harmonis. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.